For 65 years, the story of who would come to be known as America's unknown child has haunted this community. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Apa yang akan muncul dalam benak Sobat jika berhasil mengungkapkan sebuah kasus yang sudah 65 tahun tak terpecahkan? Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang menjadi PR besar bagi kepolisian Philadelphia selama lebih dari setengah abad lamanya, yaitu kasus Boy in the Box, atau juga disebut dengan kasus America's Unknown Child. Seperti apa kasusnya dan bagaimana caranya pihak kepolisian mampu mengungkap identitas si bocah? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Di bulan Februari tahun 1957, ditemukan sesosok jasad anak kecil dalam sebuah kardus di hutan dekat Susquehanna Road, Vogez, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus selimut dan didapati banyak luka di tubuhnya. Meski pihak kepolisian telah menyebarluaskan foto anak ini, namun tak seorang pun yang mengaku mengenalnya. Kisah berawal dari seorang pria yang mendatangi hutan dekat Susquehanna Road. Ia bermaksud mengecek jebakan tikus yang dipasangnya hari sebelumnya. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah kotak kardus yang tergeletak tak jauh dari tempat ia memasang jebakan. Saat ia mencoba membuka kardus itu, betapa terkejutnya ia mendapati jasad di dalamnya. Namun pria ini tak melaporkan temuannya pada pihak kepolisian. Ia segera meninggalkan tempat itu. Beberapa hari berlalu, seorang mahasiswa melewati hutan itu dan melihat kelinci-kelinci yang berlompatan di rumput. Ia kemudian menghentikan mobilnya hendak melihat kelinci itu. Namun ia kemudian menemukan hal serupa seperti apa yang pria sebelumnya temukan. Mahasiswa ini kemudian segera bergegas meninggalkan tempat itu. Ia pun enggan melaporkan temannya ke polisi karena alasan takut. Namun beberapa hari kemudian ia memberanikan diri melaporkan hal tersebut ke polisi. Di tanggal 25 Februari tahun 1957 jasad berselimut itu ditemukan. Dari hasil identifikasi ditemukan bahwa jasad itu berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 4 hingga 6 tahun, tinggi badan sekitar 1 meter dengan berat 15 kilo, ditemukan dengan tanpa busana dan terbungkus selimut flanel, serta di dekatnya ditemukan ada topi corduroy. Namun saat ditelusuri ke toko lokal, penjual ingat seorang pria bertopi datang sendirian, namun pria ini tak pernah ditemukan keberadaannya. Kardus yang digunakan merupakan kardus keranjang bayi limited edition. Meski kebijakan toko hanya menerima pembayaran tunai untuk produk keranjang bayi tersebut, penyelidik dapat melacak pembeli, namun tidak ada yang berhubungan dengan anak ini. Selanjutnya, temuan dari jasad ini yaitu rambut terlihat seperti baru dicukur namun bukan dilakukan oleh tukang pangkas rambut. Kuku-kukunya nampak telah dipotong. Diperkirakan, anak ini telah meninggal dunia selama beberapa hari dan mengalami kurang gizi. Ada beberapa luka yang ditemukan pada tubuh anak ini seperti di dagu, kaki kiri, dan pangkal paha. Namun penyebab kematiannya adalah luka di kepala. Di tanggal 26 Februari tahun 1957, polisi segera melakukan investigasi dengan mengambil sidik jari jasad dan mulai mengumumkan secara luas terkait penemuan ini beserta fotonya. Polisi yakin bahwa kasus ini dapat segera terpecahkan. Orang-orang dari sekitar 10 negara bagian datang untuk mengidentifikasi jasad itu. Namun tak seorang pun yang mengenali anak ini, bahkan setelah berhari-hari berlalu. Surat kabar lokal Philadelphia Inquirer mencatat sekitar 400 ribuan selebaran yang menggambarkan ciri-ciri sang anak dan menyebarkan ke seluruh area Philadelphia. Polisi bahkan menyebarkan foto postmortem anak itu dengan dikenakan pakaian sambil posisi duduk, agar siapa saja yang mungkin mengenalinya semasa hidup. Kasus ini tak kunjung menemukan titik terang, hingga akhirnya muncul berbagai teori yang mencoba mengungkap identitas dan bagaimana motif dibalik terbunuhnya anak ini. Pertama, teori rumah panti asuhan. Remington Bristow, yang merupakan seorang investigator medis, bisa jadi adalah orang yang sangat perhatian dengan perkembangan kasus ini. Bahkan di tahun 1960, ia menghubungi seorang cenayang di New Jersey untuk membantunya melihat kasus ini. Berdasarkan petunjuk sang cenayang, Bristow dibawa ke sebuah panti asuhan berjarak 2,5 km dari lokasi penemuan jasad.
Saat sedang memeriksa lokasi, Bristow menyadari bahwa ada selimut yang tengah dijemur di halaman panti yang sama dengan selimut yang digunakan untuk membungkus jasad. Bristow percaya bahwa mungkin kasus ini ada hubungannya dengan anak tiri perempuan pengelola panti. Bisa jadi ia adalah ibu dari anak itu. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, polisi tidak menemukan adanya hubungan di antara keduanya. Bristow terus mencoba membongkar misteri akan kasus ini hingga ajal menjemputnya di tahun 1993. Keyakinan yang serupa dengan Bristow ini pun juga sempat dirasakan oleh Elmer Palmer, petugas pertama yang tiba di TKP pada tanggal 26 Februari tahun 1957, yang diceritakannya dalam sebuah wawancara bersama The New York Times yang terbit pada tahun 2007. Sayangnya banyak penyelidik yang menangani kasus ini selama bertahun-tahun akhirnya meninggal dunia tanpa melihat penyelesaiannya. Kedua, teori dari wanita bernama Martha. Di bulan Februari tahun 2002, polisi mendapatkan informasi dari seorang wanita asal Ohio bernama Martha yang tampak masuk akal dengan kasus ini. Sayang faktanya wanita ini punya gangguan mental. Namun inilah yang dituturkannya. Martha bercerita kalau ia punya seorang ibu yang temperamental. Ibunya diketahui membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya di tahun 1954. Malangnya selama 2,5 tahun tinggal di tempat Martha, anak yang dibelinya itu mendapat kekerasan fisik maupun seksual. Sampai akhirnya kejadian naas terjadi di tahun 1957. Di waktu makan malam, anak itu memuntahkan makanannya, yaitu kacang polong panggang. Ia pun langsung dipukuli oleh ibu Martha hingga kepalanya terbentur ke lantai dan membuatnya tak sadarkan diri. Ibu Martha kemudian memandikan anak ini dan memotong rambutnya untuk mengaburkan identitasnya. Lalu jasadnya dibuang ke area Fox Case. Anehnya penuturan Martha ini nyaris sama dengan hasil yang diperoleh kepolisian akan jasad ini. Seperti rambut yang dipotong, jari-jari tangan yang mengeriput akibat terkena air usai dimandikan, hingga ia bisa tahu apa isi perut si anak. Hasil otopsi memang menemukan adanya sisa-sisa kacang polong dalam perut anak ini. Entah bagaimana Martha mengetahui banyak detail mengenai anak ini. Polisi malah kesulitan memverifikasi keterangan Martha ini karena menurut kesaksian dari tetangganya, di sekitar tahun 1950-an tidak ada seorang anak laki-laki yang tinggal bersama Martha. Ketiga, teori lost gender. Frank Bender, yang merupakan seorang ahli forensik, menyatakan sebuah teori yang terbilang cukup mengejutkan. Menurutnya, anak ini kemungkinan dibesarkan sebagai anak perempuan. Berdasarkan hasil investigasinya, hal tersebut merujuk pada potongan rambutnya yang nampak asal-asalan dan alis mata yang terlihat seperti sengaja dibentuk. Keempat, teori lainnya. Para detektif yang menangani kasus ini telah mengejar dan menelusuri ratusan petunjuk termasuk adanya dugaan bahwa anak ini adalah pengungsi asal Hungaria atau diculik di luar supermarket di Long Island di tahun 1955, dugaan tentang anak dari sepasang pekerja karnaval keliling, atau anak seorang tukang atap yang bekerja di daerah itu, hingga berbagai informasi tentang anak hilang lainnya termasuk pencarian data ke dokter dan rumah sakit setempat. Namun polisi tidak mendapatkan satupun titik terang akan kasus ini. Terlepas dari berbagai teori yang bermunculan, akhirnya jasad ini dimakamkan di Pottersville. Namun di tahun 1998, makamnya dibongkar untuk proses pengambilan DNA pada gigi. Setelah itu jasadnya dimakamkan kembali, namun lokasinya dialihkan ke Ivy Hill Cemetery di Cedar Brook, Philadelphia, dengan dinamai di nisannya America's Unknown Child atau anak Amerika yang tidak dikenal. Upacara kebaktian dilangsungkan di makamnya setiap tahun pada hari peringatan ditemukannya jasad anak ini dalam kardus. Namun akhirnya setelah 6 dekade lebih kasus ini berlalu, identitas anak ini berhasil terungkap. Dalam konferensi pers di Philadelphia pada tanggal 8 Desember tahun 2022 lalu, menurut keterangan Kapten Jason Smith dari unit pembunuhan polisi Philadelphia, anak ini mengalami kengerian yang luar biasa kejamnya. Smith mengungkapkan bahwa hasil otopsi mengkonfirmasi bahwa anak ini berusia 4 hingga 6 tahun dengan beberapa lecet, memar, pendarahan subdural, dan efusi pleura, yang mana berarti adanya cedera akibat hantaman benda tumpul. Komisaris polisi Philadelphia, yaitu Daniel Outlaw, mengungkapkan bahwa jasad anak ini atas nama Joseph Augustus Shirley, yang lahir pada 13 Januari tahun 1953. Identifikasi ini berhasil dilakukan setelah pengadilan menyetujui penyelidik menggali jasadnya
dan menerapkan analisa modern DNA di bulan April tahun 2019. Kedua orang tua Joseph telah tiada, namun ia masih memiliki saudara yang masih hidup. Namun polisi menolak untuk mengungkapkan identitas kerabat Joseph ini untuk melindungi privasi mereka. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan siapa si pembunuh anak ini? Polisi tidak memberikan kepastian jawaban sejauh ini. Menurut Kapten Smith, meski ada kecurigaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak ini, polisi tak ingin membagikan kecurigaannya karena penyelidikan masih terus berlangsung. Harapan pihak kepolisian dengan adanya rilis nama anak ini akan mendorong munculnya petunjuk baru dan selangkah lebih dekat untuk menemukan siapa pembunuhnya. Mengutip dari CBS News, polisi menawarkan hadiah sebesar $20.000 kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman tersangka. Sekian investigasi kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.